Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian sampai pagi hari ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga kita dapat istiqomah di jalan Allah, mulai dari melaksanakan berbagai amal ibadah, mentaati perintah dan larangan Allah, menjauhi larangan Allah, serta istiqomah dalam bersilaturahim, bertaklim, dan memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi tentang urgenitas akhlak yang ke-8, yaitu beberapa ayat yang berhubungan dengan akhlak, baik perintah untuk berakhlak yang terpuji maupun larangan berakhlak yang tercela. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan ayat tentang perintah untuk menjadi pribadi pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urf. Jadilah kalian pribadi pemaaf. Pribadi pemaaf itu cirinya cuma 2, tidak mungkin 3. Yaitu orang yang memberi maaf sebelum orang yang bersalah itu minta maaf. Jadi lebih mendahului memberi maaf sebelum diminta maaf. Dan yang kedua, memberi maaf setelah orang minta maaf. Lebih dari itu tidak termasuk pribadi pemaaf. Dan itu merupakan pribadi yang sehat, pribadi yang termasuk kategori tidak menzolimi diri sendiri. Karena kalau tidak memberi maaf dan sudah diminta maaf ternyata belum memberi maaf, sesungguhnya sama dengan menyiksa diri sendiri. Karena kalau sudah tidak memberi maaf, maka yang berkembang adalah pendendam. Kalau tidak memberi maaf, maka akan menyimpan rasa-rasa yang tidak nyaman dalam hidup. Karena itu seringkali tidak disadari bahwa manusia itu lebih sering menzolimi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan ayat larangan berakhlak tercela, yaitu total perintah itu larangan menjadi sejelek-jelek makhluk. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan manusia itu kalau tidak berakhlak menjadi sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Kita ambil satu ayat dalam surat Al-Anfal ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmul ladzina
la ya'qilun. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah, bukan pada sisi manusia, bukan pada sisi makhluk, tapi seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sudah sangat jelas bahwa manusia itu kalau tidak menggunakan pendengaran untuk memahami kebesaran dan kekuasaan Allah, maka dikategorikan oleh Allah sebagai seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk binatang. Ayat ini memang keras, namun sesungguhnya latar belakang kerasnya satu ayat itu sesungguhnya merupakan tekanan, penekanan sedemikian serius Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melarang agar manusia itu jangan sampai berakhlak yang tercela, sampai predikatnya adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, Bapak Ibu, mengapa orang yang peka dan tuli itu disebut seburuk-buruk makhluk, sejelek-jelek makhluk? Pada sebaran ayat, saya baru sempat menyampaikan 4 saja. Mestinya ada puluhan ayat tentang ini. Mengapa menjadi makhluk terjelek kalau tidak menggunakan pendengaran? Pertama, jelek karena orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah atas rahmat pendengaran. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang yang tidak mendengar suara azan karena tidurnya lelap, karena begadang, karena menghabiskan malam untuk maksiat dan dosa, sampai tidak sholat malam, tidak dengar azan subuh, sampai kebablasan, telinga manusia itu jadi WC-nya setan. Yang ketiga, orang yang tidak mendengar seruan Allah, tidak menggunakan pendengaran untuk meningkatkan kualitas hidupnya, oleh Allah dinyatakan sekelas binatang derajatnya. Dan yang paling tragis, yang paling serius, akan menjadi penduduk neraka. Bapak Ibu, kita buktikan dengan ayat ini. Di dalam surat As-Sajdah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi", yang didahulukan oleh Allah itu wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini jelas sekali menunjukkan kekuasaan Allah. Setelah Allah meniupkan roh, manusia menjadi hidup, maka sesungguhnya wa ja'ala lakumus am'a wal absar wal afidah. Berdasarkan ayat ini bukan sekedar begitu manusia lahir lantas fungsi pendengarannya bisa berfungsi, namun sesungguhnya karena konteks ayat ini Allah meniupkan ruh ke dalam jantung.
maka proses yang lebih cepat dari sesudah lahir berfungsinya pendengaran, maka proses yang sangat cepat adalah manusia mendengar pertanyaan Allah. Alastu birabbikum, tidak mungkin mengatakan qalu bala syahidna kalau tidak mendengar. Jadi ketika Allah meniupkan roh ke dalam janin, jadilah dia manusia, maka kemudian Allah kan bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersahadat. Tidak mungkin mengucapkan qalu bala syahidna kalau tidak berfungsi pendengarannya. Oleh karena itu proses yang sangat cepat di rahim ibu itu adalah manusia lebih dulu bisa mendengar sehingga menjawab pertanyaan Allah, dan itulah perjanjian ketuhanan. Itulah transaksi ketauhidan antara hamba dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah yang harus disyukuri. Ternyata kenyataannya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia itu yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian setelah manusia lahir di muka bumi, organ tubuhnya yang cepat sekali merespon adalah telinga, merespon suara. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Ahzab qalilan ma tashkurun. Sedangkan dalam surat An-Nahl ayat 78 la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ini fakta yang tidak bisa diingkari. Semua kita waktu lahir itu nggak tahu ayah kita siapa, ibu kita siapa, kita ditolong di mana. Tubuh saya ini sempurna apa cacat. Nama pun belum punya. Mandi pun kalau nggak dimandikan nggak bisa mandi. Nah, la ta'lamuna syai'a. Dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah memberi kamu pendengaran. Dengan berfungsinya alat dengar dalam tubuh manusia, maka manusia bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Dan bayi itu kalau lahir dalam kondisi pendengarannya sehat, maka dijamin dia bisa bicara. Namun sebaliknya, ketika bayi lahir telinga pendengarannya sudah cacat, alamat dia bisu. Karena apa? Ucapan kalimat yang muncul lewat lisan kita itu hasil dari menirukan suara yang ditangkap oleh telinga. Karena itu fungsi telinga ini luar biasa besar dan berperan besar dalam memberdayakan potensi manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua ayat yang saya kutip ini, Al-Ahzab 9 dan An-Nahl 78, dua-duanya itu diharapkan menjadi hamba yang pandai bersyukur, agar tidak termasuk sejelek-jelek manusia, agar tidak termasuk sejelek-jelek makhluk, yaitu bersyukur menggunakan rahmat pendengaran agar menjadi hamba yang berakhlakul karimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam persoalan mendengar ini,
manusia itu sangat ditentukan seberapa banyak perbandingan dia mendengarkan kebaikan dan mendengarkan kejelekan. Dan itu bisa ditengarai melalui sikap dan perilaku manusia. Kalau manusia itu lebih sering mendengar azan, lebih sering mendengar ayat-ayat Al-Quran, tidak mungkin dia mengatakan suara kidung lebih merdu daripada suara azan. Kalau telinganya lebih banyak mendengar azan, kalau telinganya lebih banyak mendengar ayat Al-Quran, dia akan mengatakan bahwa azan dan bacaan Al-Quran lebih indah, lebih merdu daripada itu. Namun kalau sebaliknya, berarti telinganya terbalik. Yang kanan diletakkan di kiri, yang kiri diletakkan di kanan. Demikian pula penglihatan. Kalau orang melihat konde lebih indah daripada jilbab, itu matanya di kanan diletakkan di kiri, yang kiri diletakkan di kanan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu sangat ditentukan seberapa banyak persentase mendengarkan kebaikan, kebenaran dibanding yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengaruh bacaan Quran yang kita dengar itu luar biasa sebenarnya. Ada energi spiritual yang membangkitkan berbagai kesadaran hidup. Namun sayangnya manusia di dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran sebatas membaca lafaz, mendengarkan suara. Padahal berpadunya membaca lafaz dan bersuara itu memberi pengaruh positif terhadap kehidupan kita. Jangankan ketika hidup, ada seorang dokter objin perempuan yang sedang hamil, itu neliti sendiri janinnya. Neliti sendiri janinnya, dia pasang alat untuk disalurkan ke monitor, kemudian setiap mendengar apapun itu disalurkan ke monitor, jadi bisa dideteksi. Ketika ada bentakan, itu nampak di monitor itu. Jadi seorang ibu hamil ketika mendengar bentakan itu berpengaruh kepada janin. Dan melahirkan cacat saraf yang luar biasa. Itu hanya sebuah bentakan, belum dibisui, belum dikata-katain yang sak kebun binatang datang semua gitu. Itu baru sebuah bentakan. Dan ketika ada suara musik klasik yang didengar oleh sang ibu, itu janin di dalam rahim itu bereaksi. Sayangnya enggak diperdengarkan Al-Quran karena orang barat yang. Nah, ini mestinya dokter-dokter objin di negara kita yang mayoritas muslim mestinya lebih agresif untuk meneliti itu. Sehingga betul-betul terbukti bahwa dua ayat ini memang harus melahirkan pribadi syukur. Karena tanpa berfungsinya pendengaran manusia nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang pertama, beralasan sekali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sejelek-jelek makhluk di sisi Allah itu yang tuli, yang tidak mendengarkan. Bukan tidak mendengar, tapi tidak mendengarkan. Kalau tidak mendengar memang cacat bawaan. Tapi kalau tidak mendengarkan itu sebenarnya fungsinya, sebenarnya telinganya berfungsi normal, tapi tidak mendengarkan. Orang Jawa bilang orang denger itu. Maka menjadi jelek sekali kalau diberi pendengaran tapi tidak mendengarkan.
sejelek-jelek pahala. Kejelekan semakin nampak Bapak Ibu ketika manusia itu tidak mendengar seruan Allah. Sebenarnya dengar azan, tapi tidak bergegas untuk sholat. Apalagi yang kasus ini. Apalagi kalau semalam itu yang mestinya waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Lantas malam itu tidak digunakan untuk istirahat. Padahal jam biologis manusia itu mengikuti jamnya sholat. Jadi jam biologi manusia, jam kerja biologi manusia itu akan harmonis sekali kalau mengikuti jam sholat, waktu sholat. Karena itu hidup ini harus harmonis antara jam sholat, jam beraktivitas, jam kerja biologis manusia. Kalau itu dibangun, luar biasa manusia menjadi bagus sekali. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sampai malam itu diciptakan Allah untuk istirahat, untuk tidur, lantas tidak digunakan, malah digunakan untuk berbuat dosa, maksiat, kemungkaran, dihabiskan waktunya di karaoke, di kafe remang-remang, macam-macam. Maka kalau malam itu kemudian dia tidur lelap, tidak dengar suara azan, sampai kebablasan tidak subuhan, ini pernah ditanyakan. Ibnu Mas'ud pernah berkata, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ada seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi. Apa jawaban Rasul? Zakarojulun bala syaitonu fi udunaihi au qala fi udunihi. Laki-laki itu, kata Rasul, telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Dalam riwayat lain, dikencingi setan di telinganya. Nah ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, berarti sesungguhnya tempat kencing itu namanya WC. Karena itu kalau seorang muslim sampai tidur lelap nggak dengar azan subuh, sesungguhnya telinganya itu berfungsi sebagai WC-nya setan. Imam Qurtubi mengemukakan bahwa ada dua makna harfiah dan makna kiasan. Makna harfiahnya Imam Qurtubi membenarkan kalau hadis Rasul ini dipahami sebagaimana setan kencing seperti makhluk yang lain, ya memang betul-betul kencing. Karena setan itu sifatnya iblis, dan iblis itu minal jinni fafasaqo an amri robbi. Jadi iblis itu asalnya dari jin yang durhaka. Sifatnya iblis adalah setan. Jadi iblis dan setan itu makhluk dan sifat. Iblis itu makhluknya, setan itu sifatnya. Maka karena iblis ini asalnya dari jin, maka jin itu ya seperti manusia, ya berkeluarga, ya makan, ya minum, ya kencing. Nah, maka secara harfiah Imam Qurtubi mengatakan tidak salah kalau orang memahami betul-betul telinganya dikencingi setan. Nah, sedangkan makna kiasannya adalah bahwa telinga orang itu lebih banyak disumpet oleh setan sehingga tidak sampai mendengar azan. Atau telinga manusia sudah lebih banyak mendengar yang jelek-jelek sehingga tidak connect ketika ada panggilan azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jelek sekali kalau sampai telinga itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah,
Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata wa'azin. Seperti haji itu kan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk naik ke Jabal Qubais. Allah perintahkan untuk panggil semua manusia untuk haji. Sampai mereka yang masih berada di tulang sulbi orang tuanya panggil juga. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, mana mungkin suara kami bisa nyampe ke makhlukmu di seluruh jagat ini. Allah berjanji akan melanjutkan. Allah akan melanjutkan suara Nabi Ibrahim itu untuk didengar oleh seluruh manusia. Sampai mereka yang ada di tulang sulbi orang tuanya. Belum lahir pun sudah dengar. Maka sebenarnya perlu dipertanyakan, kalau ada orang ditanya, Bapak kapan haji? Nunggu panggilan. Panggilan sopo maneh? Siapa yang mau manggil lagi? Wong ayatnya sudah memanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Kita dengarkan dulu itu. Bapak Ibu, jadi seperti itu. Karena itu kita ini harus memberdayakan ayat Allah, perintahnya untuk mendengar, dan ayat kauniyahnya adalah ya kita optimalkan fungsi pendengaran ini untuk ya meningkatkan kualitas hidup, iman, taat, sami'na, wa atokna. Ayat ini menggelitik, mengapa tidak wa atokna sami'na gitu? Kok sami'na wa atokna gitu ya? Saya dengar dan saya taati. Karena apa? Lahirnya sebuah ketaatan itu hasil pendengaran. Dan orang beriman itu karakternya ya, qalu sami'na wa atokna. Jadi karakter orang beriman itu sami'na wa atokna. Ini yang kedua, betapa buruknya manusia itu kalau enggak menggunakan pendengarannya sampai enggak dengar azan kasusnya, maka buruknya dia makhluk yang dikencingi setan. Jadi WC-nya setan. Kemudian Bapak Ibu, dalam surat Al-A'raf 179, inilah yang dinyatakan oleh Allah bahwa manusia yang tidak menggunakan pendengarannya itu ulaika kal an'am balhum adol, ulaika humul ghafilun. Jadi disetarakan derajatnya dengan binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mengapa? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga terkait dengan pembahasan kita ini, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sikap-sikap seperti ini dinyatakan oleh Allah, mereka itu sebagai binatang ternak. Derajatnya menjadi turun, Pak. Dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim turun menjadi summa radadnahu asfala safilin. Gara-gara apa? Tidak bersyukur dengan menggunakan potensi anugerahnya Allah. Bahkan masih lebih serem lagi, setelah ulaika kal anam balum adol. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
berdasarkan ayat ini, sejelek-jelek manusia atau makhluk yang paling jelek di sisi Allah adalah selain setara dengan binatang karena tidak menggunakan pendengarannya, dan di akhirat akan menjadi penghuni neraka bersama jin yang juga melakukan perbuatan yang sama. Ayat ini mohon tidak dipahami keras banget, kasar banget, bukan. Tetapi ayat ini memberikan tekanan jangan sampai manusia itu mengalami kondisi seperti yang digambarkan oleh ayat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman itu memang keras, namanya juga ancaman. Tapi tidak lantas disimpulkan itu ayat radikal. Jadi gegabah sekali kalau kemudian menyimpulkan ini ayat radikal, ini ayat intoleran, gitu ya. Tidak demikian. Tapi harus dipahami bahwa ada setting kebijakan yang diatur oleh Allah untuk menghentakkan kesadaran manusia bahwa jangan sampai mengalami seperti itu. Maka bahasanya bahasa seperti itu. Ini kalau didengar oleh orang yang Islamfobia, wah ini gara-gara. Jadi serba neraka, serba binatang, seakan-akan tidak humanis. Padahal tidak. Justru ayat seperti ini yang mengantarkan kita menjadi makhluk yang humanis, makhluk yang beradab dan bermartabat. Karena kenyataannya banyak orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Indah sekali yang dilantunkan oleh Bimbo itu. Ya. Punya mata tidak melihat, punya hati tidak merasa, punya telinga tidak mendengar. Nah, berarti apa? Termasuk orang yang tidak pandai bersyukur, termasuk orang yang dikencingi setan, kalau kaitannya dengan sholat azan, dan setara dengan binatang, bahkan akan menjadi penghuni neraka. Saya kira ini Bapak Ibu melengkapi kajian kemarin, dan kita masih punya beberapa materi yang kaitannya dengan ayat yang nanti akan saya berikan variasi. Jadi setelah kita dilarang oleh Allah berakhlak jelek, ya, agar tidak menjadi sejelek-jelek makhluk karena tidak menggunakan pendengaran, selanjutnya kita akan bongkar semua akhlak tercela yang dituangkan dalam Al-Quran, yang dilarang dalam Al-Quran, sesungguhnya menghentikan manusia dari kesesatan yang dolalam ba'ida, kesesatan yang sangat dalam, jauh, dan sesat-sesat. Ya. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah kesadaran kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita laksanakan. Amin. Masih ada sisa waktu, silakan Bapak Ibu kalau mau tanya, monggo Pak.